Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Atas perkenanan Tuhan, kurang lebih 1 bulan sudah kami jemaat Elohim beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah kami yang kami sembah tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Oleh sebab itu kami dari gereja beribadah memancarluaskan ke seluruh daerah yang dapat menangkap tayangan ini, secara khusus untuk jemaat Elohim di rumah masing-masing. Hamba mohon Roh Kudus menyertai kebenaran firman Allah, menyingkapi rahasia-rahasia yang masih terselubung, agar kami benar-benar memahami rencana-Mu di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Elohim. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi kurang lebih 1 bulan setelah lockdown. Kita beribadah di rumah masing-masing. Bapak Gembala hitung kurang lebih 5 kali Bapak Gembala khotbah di ibadah raya, termasuk Jumat Agung. Ya, hari ini tanggal 19 April 2020. Kurang lebih 1 bulan kita ada di rumah masing-masing. Dan ada istilah berkata di rumah aja. Iya, di rumah aja. Tentu kita akan mengurangi penyebaran dari COVID-19. Di rumah aja kita tidak makan dan tidur, tetapi kita mau baca firman Allah, mau berdoa, mau merenungkan kebaikan Tuhan atas diri saudara dan saya. Baik, pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan berikan untuk kita mau belajar bersama-sama, yaitu temanya telah kusehatkan. Haleluya. Sekali lagi temanya adalah telah kusehatkan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kota Yeriko, berangkat dari kota Yeriko ini adalah sebuah kota yang telah dibangun kembali. Kalau kita pelajari oleh Ahab, membangun kembali kota Yeriko. Tetapi kota Yeriko ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa berproduktif. Kenapa? Ternyata saudara, kalau saudara pelajari di kitab Yosua, Tuhan pernah menyuruh Yosua untuk mengutuk kota Yeriko. Iya, lewat Yosua Tuhan menyuruh untuk mengutuk kota Yeriko. Sehingga kita lihat bahwa di Yeriko ada sebuah kali atau air yang mengalir di tengah-tengah kota itu, dan dikatakan airnya tidak baik atau airnya tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Ketika mereka minum dari air itu, pastilah mereka akan mati. Nah, mari kita lihat di sini, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pelajari bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Mari kita lihat bersama-sama firman Allah. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-22.
Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Elisa menyihatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak ada terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama-sama. Haleluya. Iya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita ikuti, dengar, dan kita lihat di sini yang bahwa di Yeriko ada sebuah air yang mengalir, dan di sini dikatakan bahwa tidak baik. Haleluya. Dan apakah tidak seperti hari-hari ini situasi dunia, hampir di seluruh dunia mengatakan situasi tidak baik? Ya, semua berkata situasi tidak baik, kesehatan tidak baik, keuangan tidak baik, kesehatan hari lepas hari menuju kepada hal-hal yang terpuruk sekalipun. Tapi mari saudaraku, kita lihat apa yang dilakukan oleh Elisa ini. Ini adalah mujizat pertama yang Elisa lakukan buat naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Elisa adalah menyihatkan air. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik. Kota baik, semua negara ini baik, semua pemerintah baik, semua adalah pemberian Tuhan, semua baik, kota-kota baik di dunia ini. Tetapi saudara lihat, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhan kulihat. Tetapi apa saudaraku? Airnya, katanya, airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran. Dikatakan air tidak baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengeluh kepada hamba Tuhan, mereka mengeluh kepada hambanya, mereka datang kepada orang yang tepat, kepada alamat yang tepat. Mereka datang kepada hamba Tuhan, mereka datang mohon belas kasihan atas daerah mereka yang tidak baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, dengar baik. Di waktu keluargamu merasa tidak baik dengan keadaan ini, di waktu kelompokmu merasa tidak baik di daerah ini,
merasa hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupanmu dengan baik, carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah saudara tentang hal apa yang tidak baik dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita lihat di sini saudaraku, bahwa di dalam bahasa asli dipakai kata rah. Air tidak baik adalah mahnyim rah. Mahnyim rah adalah air tidak baik. Dan saudaraku, dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan air tidak baik, tidak baik, tidak baik. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa asli, begitu banyak sekali pengertian yang kita bisa gali, yang kita bisa ambil. Kalau saudara belajar di Strong, di Concordance, dan saudara bisa pelajari bagaimana pengertian lebih dalam tentang kata tidak baik itu, right, atau mainin rat. Haleluya. Pengertian yang pertama adalah sakit. Jadi air itu mengandung, air yang tidak baik itu mengandung kata sakit. Apakah tidak sama dengan kejadian hari-hari ini? Semua mengeluh dengan sakit. Di mana-mana sakit, saudaraku. Semua daerah-daerah sudah mulai bikin PSBB. Mereka bikin stay at home. Tujuan supaya tidak ada penyebaran daripada virus ini. Karena rasa sakit, saudara. Bahkan tidak cuma itu, saudara. Ada orang yang sering jadi parno. Ketika batuk sedikit, wah, jangan-jangan saya sudah dapat COVID. Mulai beribu sedikit, influenza sedikit, mulai bilang, wah, jangan-jangan ini saya sudah mengarah ke sana. Mulai dada sakit, aduh, jangan-jangan saya sudah. Saudara, jangan pakai jangan-jangan. Percaya saja oleh bilur-bilur Yesus, kita telah disembuhkan. Kita seringkali diintimidasi oleh setan. Hei, kami dengar bahwa kalau ada penyakit bawaan, kau cepat mati. Kalau ada penyakit bawaan, apalagi kau sudah tua, sebentar lagi kau akan mati. Hei iblis, kau diam. Dalam nama Yesus aku katakan kau diam. Karena tubuhku ini adalah milik Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, dengan mengalami seluruh dunia berdampak sakit, mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali datang di kaki Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Saya tadi pagi lihat di WA parlemen dari Amerika Serikat, semua menangis, berdoa, minta belas kasihan Tuhan terjadi atas Amerika. Bayangkan saudaraku, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka baca firman Allah, mereka minta Tuhan tolong supaya Amerika stop daripada virus COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi. Bagian yang pertama. Pengertian yang kedua dari air tidak baik adalah menyedihkan atau sengsara. Itu dia, menyedihkan atau sengsara. Saudaraku, bayangkan orang-orang di Jericho pada waktu itu, mereka sangat sedih, mereka sangat sengsara karena air satu-satunya yang bisa mereka pakai. Tapi ketika mereka minum, mereka pasti mati. Orang-orang hamil akan mengalami keguguran dan seterusnya. Dan saudara, mereka ini sesuatu yang menyedihkan, buat sengsara dalam hidup mereka. Saudara, saya ingat ketika tulah yang terakhir, ketika Tuhan buat untuk bangsa Israel, firman Allah berkata dalam Keluaran bahwa sebab tidak ada di rumah yang tidak ada kematian. Semua rumah-rumah, kata Firaun,
Firman bilang setiap rumah pasti ada kematian. Itu tulah yang terakhir ya Tuhan. Tetapi saya percaya kepada saudara yang percaya kepada Yesus. Kita yang ada tanda darah, kita yang hidup dengan kekuatan daripada Roh-Nya, kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan akan cover kita dengan kemuliaan daripada Allah. Kita hanya menyaksikan, kita hanya menonton, tapi kita tidak akan rebah, karena di siang hari ada tiang awan yang menuduki kehidupan kita. Di malam hari ada tiang api yang menjaga, menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya. Jadi menyedihkan. Hari-hari ini terjadi seperti itu, menyedihkan. Saudaraku lihat bahwa kematian terjadi di sana sini. Sebentar di rumah sakit Dian Harapan ada yang meninggal, di Yoari ada yang meninggal, di sini meninggal. Di sana, aduh saudara, rasanya sakit untuk mendengar. Begitu sengsara, begitu menyedihkan, saudara. Bahkan saudaraku, Amerika, negara superpower, sampai pernah menembus sampai bisa satu hari saudara bisa 2.000 orang yang meninggal. Bayangkan saudara, itu kalau terjadi di Papua bagaimana? Habis kita semua. Kalau terjadi di Indonesia bagaimana? Saudaraku, tapi saya percaya Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Saudara, yang ketiga, pengertian daripada air yang tidak baik itu, mahnyimrah. Dalam bahasa asli, pengertian yang ketiga adalah masalah. Itu dia, masalah. Jadi saudara, ini bukan masalah sakit, bukan masalah orang meninggal, tapi masalahnya besar dan panjang, saudara. Masalah ini terus datang. Selain masalah kesehatan, saudara, bayangkan kalau ada orang yang kirim di Jakarta, kirim rujuk. Sekarang saudara pernah dengar orang rujuk? Tidak ada. Mereka tinggal di rumah. Mereka takut daripada rujuk, tidak ada pesawat. Apa yang jadi? Haleluya. Masalah saudaraku tentang kesehatan, juga masalah tentang ekonomi saudara, masalah tentang keuangan yang terjadi. Dengar banyak orang yang pengangguran, banyak orang yang dirumahkan. Itu masalah saudara. Bahkan saudara lihat bahwa orang tidak bisa makan, tidak ada uang. Itu masalah. Dirumahkan, tidak ada pekerjaan, itu masalah. Saudara, orang-orang yang bekerja dari hari lepas hari, sehari kerja untuk menghidupkan sehari, bermasalah buat dia. Tapi ketika kalau engkau datang kepada Tuhan, tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberi makan dan minum ketika engkau setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengertian yang keempat kita lihat dari mahnyimrah ini adalah kesulitan atau penderitaan, saudara. Kesulitan atau penderitaan ini yang sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Sementara COVID belum selesai, sudah mulai ada keuangan, kesulitan tentang makan dan lain sebagainya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu sambil menangis. Saya bilang, jangan menangis, ibu. Apa yang kamu sampaikan? Dia bilang, Bapak, saya lapar. Ketika dengar kata itu, saya langsung air mata tercurah. Dikatakan sudah 3 hari kami tidak makan.
Bayangkan sudah, ada anak, ada suami, tidak bisa menikmati makan di atas meja karena ini menjadi satu kesulitan, adalah penderitaan yang terjadi hari-hari ini. Baru saja saudara 2 hari ada seorang ibu pun WA bersama saya. Saya tahu saudara orang ini hebat. Dia kerja di salah satu penerbangan, saudara, suaminya. Anaknya setahu saya ada seorang pilot, saudara. Saya tahu orang ini orang hebat, saudara. Tapi saudaraku, saya dikagetkan dia WA begini. Pak Sony, apakah bisa saya pinjam uang 300.000? Saudara, hari-hari ini sangat menyulitkan. Hari-hari ini sangat menderita dengan keadaan ini. Untuk makan saja 300.000 tidak ada. Bayangkan saudara, ini yang terjadi saudara. Padahal sebelumnya saya tahu orang ini orang hebat, orang yang cukup terkenal saudara, tapi toh bisa jatuh. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dan yang kelima, pengertian daripada kata manyin rahim adalah kejahatan. Saudara, air yang tidak baik itu punya pengertian yang kelima adalah kejahatan. Saudara lihat, kejahatan ini terjadi di mana-mana. Orang rampok di supermarket, di minimarket untuk isi perut mereka yang kosong. Mereka jarah, mereka ambil uang, mereka kesempatan mereka untuk menodong dan mendapat uang untuk membeli sepiring nasi untuk mereka bisa makan. Kejahatan terjadi, pencurian terjadi di mana-mana, saudara. Ini yang terjadi, kejahatan ini. Dan yang terakhir daripada mainin rahim, selain kejahatan terjadi di mana-mana, mainin rahim juga adalah cepat ganas. Apa maksudnya cepat ganas? Cepat emosi atau cepat marah. Haleluya. Rupanya mainin rahim ini juga mempengaruhi. Saya lihat Mama Dian ada ketawa ini waktu cubit dengan anaknya ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manin rah yang keenam ini pengertiannya cepat ganas, cepat marah. Kenapa kan? Ada amin saudara? Iya. Karena situasi kondisi seperti ini, pergi ke dapur, lihat dia. Pergi ke kamar, lihat dia. Pergi ke ruang tamu, lihat dia. Ini, akhirnya cepat marah, cepat emosi. Haleluya. Saudara, kalau saya di gereja ini aman. Kenapa? Saya pergi berkebun, babat rumput, naik pohon, kemudian sapu, bersihkan gereja dan lain sebagainya. Jadi tidak bosan saudara. Saya dan Mama Gembala beraktivitas, anak-anak, cucu beraktivitas seperti biasa. Seperti tidak ada masalah saudara. Kita mau santai datang ke gereja, kita santai. Takut saudara. Keluarga Gembala bersih dari COVID-19. Ada firman Tuhan berkata begini, pujian berkata, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Haleluya. Nah, saudara, cepat emosi, cepat marah. Sedikit-sedikit anak bicara bicara baik-baik, tapi langsung lu bicara apa? Suami bicara baik-baik, istri bilang, kau bicara apa? Seperti itu.
Jadi cepat marah, cepat emosi karena apa? Tensi ini cepat, saudara. Mungkin darah itu sudah 150 ke 170 kan, sudah tensi tinggi. Ini keadaan. Inilah air yang tidak baik yang ditemui oleh saudara-saudara Yerikho. Luar biasa, saudara. Bayangkan, mereka mau pergi ambil air, airnya pahit, airnya tidak baik. Dan Tuhan izinkan beberapa tahun lalu saya dengan Mama Gembala kami pergi ke Israel. Kemudian saya dibawa dengan guide, dengan Mama Gembala, dengan kami punya tim untuk pergi ke kali ini yang dikatakan oleh dua raja-raja ini. Jadi mereka bilang, Bapak, ibu-ibu, inilah kali yang disehatkan oleh Elisa. Dulu kami tidak bisa minum ini, tapi sekarang coba Bapak lihat, ini air jadi air mujizat. Saudara, kami turun dari bis, cepat kami turun, pergi minum, ambil aqua, isi air. Orang plok, isi lagi, plok. Katanya, ketika kau minum air itu, engkau pasti Tuhan memberkati. Benar, saudara. Lewat itu bukan airnya tapi doanya, saudara. Dan teman-teman dari Jakarta bilang, kalau datang bawa air dari Yerikho itu, iya, saudaraku. Dan banyak orang juga isi bawa, tapi ternyata di pesawat tidak diperkenankan untuk membawa air dan semua suruh minum, kalau tidak dibuang di airport. Haleluya. Dan saudara lihat next. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang kedua yang terjadi di zaman itu, saudaraku, itu baik, tetapi adalah keguguran bayi. Saudara mengalami keguguran bayi. Saudara bayangkan, ketika mereka minum air mengalami keguguran. Bayangkan, saudara. Berarti saudara di sana ada perkabungan, ada duka yang terjadi, saudara. Bayangkan hampir setiap hari ada duka. Apakah tidak sama dengan saat sekarang, saudara? Hampir setiap hari ada duka yang terjadi di mana-mana. Saya katakan tadi di Amerika bisa tembus 2.000 orang mati dalam satu hari. Bayangkan satu hari. Bayangkan. Itu yang terjadi, saudaraku. Bahwa keguguran bayi, artinya kedukaan yang terjadi di mana-mana dalam satu hari itu terjadi. Oleh sebab itu mari jemaat Elohim, rapatkan barisan saudara, rapatkan doa penyembahan saudara. Di rumah masing-masing berdoa menyembah kepada Tuhan. Virus takut dengan pujian penyembahan, COVID-19 takut dengan firman Allah, COVID-19 takut dengan urapan Allah, COVID-19 takut dengan pujian penyembahan yang keluar dari mulut saudara naik kepada Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan, Tuhan menghalaukan semua dari kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, kita lihat bagaimana cara untuk menyehatkan air itu. Bagaimana cara untuk membuat air itu tidak lagi air yang kotor, air yang pahit, air yang tidak baik. Elisa bilang begini, ambil itu sebuah pinggan. Pinggan adalah toples, saudara tahu toples yang biasa diisi kue. Ada penutup, itu toples, itu mangkok, ya mangkok, saudaraku, itu pinggan namanya. Nah, Elisa bilang ambil garam, taruh dalam pinggan, serahkan kepada dia. Haleluya. Kemudian saudaraku yang Yesus kasihi, pergilah Elisa membawa pinggan yang berisi garam. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, saudaraku,
Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air. Jadi Elisa pergi ke mata air. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kemana-mana, tapi pergi tujuan ke mata air. Karena dia tahu bahwa sumber air kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dia pergi ke mata air, cari ke sumber berkat itu, sumber mujizat itu, sumber kekuatan itu. Elisa tidak ada apa-apanya kalau bukan mata air itu yang berbicara tentang Yesus Kristus. Dia pergi ke mata air itu, dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia melemparkan garam ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Allah. Saudara perhatikan, telah kusehatkan air ini. Haleluya. Telah kusehatkan air ini. Luar biasa. Ada amin, saudara? Saudara katakan ke kiri saudara, ke kanan saudara, membuka belakang. Yang ada di rumah saudara katakan, telah kusehatkan engkau dari COVID-19. Amin. Telah kusehatkan kalian semua dengan COVID-19. Ini firman Allah. Ini bukan kata Elisa, tapi dikatakan begini. Saudara perhatikan banyak, perhatikan baik. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Telah ku kata huruf itu huruf besar, sehatkan air ini. Haleluya. Indonesia dengar baik, Papua dengar baik. Yesus sudah menyehatkan Papua. Yesus sudah menyehatkan. Yesus sudah menyehatkan seluruh dunia. Haleluya. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi terkadang orang tidak mengalami mujizat. Terkadang orang tidak mengalami apa-apa. Ketika hamba Tuhan berkhotbah, wah itu mungkin untuk pendeta saja, keluarga pendeta. Kami tidak. Karena apa? Saudara belum menjadi garam, saudaraku. Saudara, kita harus menjadi garam. Yesus berkata dalam Matius, kamu adalah garam dunia. Amin. Kamu adalah garam dunia. Tunjuk istrimu, tunjuk suamimu, kamu adalah garam dunia. Haleluya. Sekarang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya. Sudahkah kita menjadi garam untuk orang lain? Kami dengar ada keluarga yang COVID-19. Ada orang datang bawa makan. Wah, luar biasa. Ada orang datang mendoakan dari jauh. Wah, luar biasa. Apalagi di Pasar Lama sudah zona merah, Dobon Solo. Saudara, kemarin ketua angkat tangan 2 puasa kita berdoa untuk Dobon Solo, Pasar Lama itu. Haleluya. Kita harus menjadi garam, saudaraku. Bukan garam benaran ambil, kemudian saudara datang pergi lempar di Pasar Lama, bukan. Tapi saudara harus jadi garam untuk mereka. Bagaimana jadi garam adalah saudara menjadi berkat buat mereka. Saudara bawa uang saudara, bawa persembahan saudara, bawa makanan saudara, dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak cuma itu, saudara harus berdoa untuk mereka. Jangan saudara, orang sudah meninggal, tidak boleh kubur di sini. Ini untuk orang-orang yang mati baik-baik. Emangnya COVID itu mati tidak baik? Siapa yang mau sakit COVID-19? Tidak. Semua mau sehat-sehat saja. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada yang meninggal seperti itu, kita jangan jauhkan saudaraku. Atau Tuhan izinkan dia mengalami sakit seperti itu, kita jangan jauhkan orang itu, tapi jauhkan penyakit itu. Ya, artinya sebagaimana anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, saudara.
saya ada masker. Tapi tentu saya tidak pakai kalau untuk khotbah. Kalau saya pakai khotbah, pasti saudara tidak bisa dengar baik. Kemudian saudaraku, cuci tangan, kebersihan terjadi, dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan pemerintah. Saudara, kerjakan itu. Haleluya. Dan jangan lupa, engkau harus menjadi garam. Karena garam, engkau dan saya adalah garam dunia. Kita mau memberkati bangsa-bangsa, memberkati Papua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Telah kusehatkan. Katakan kepada dirimu sendiri, saya ambil firman Allah ini. Saya ambil firman Allah ini. Hari ini saya telah sehat. Hari ini keluargaku telah sehat. Hari ini Papuaku telah sehat. Hari ini Indonesiaku telah sehat. Hari ini bangsaku telah sehat. Hari ini diriku sendiri telah sehat oleh bilur Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau yang saat ini adalah satu masalah yang besar mungkin menurut saudara, tapi Tuhan terlebih besar dalam hidup saudara. Yakinlah bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, menyertai, memberkati hidupmu, dan Dia akan menyehatkan semua yang bagian yang sakit. Ekonomimu, keuanganmu, masalah makan, minum, kesehatan, semua firman Allah berkata telah kusehatkan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kesehatan daripada Allah. Amin.